Hadirin yang saya muliakan, kita melanjutkan berikutnya adalah di antara hal yang akan terjadi di hari nantinya adalah akan dibagikan dan catatan-catatan amal kita. Semua catatan amal kita akan dibagikan yang telah kita lakukan di masa hidup kita ini di dunia. Ini sekarang apa yang kita lakukan dicatat. Dicatat. Saya berbicara dicatat. Bapak datang kemari dicatat. Duduk mendengar kajian dicatat. Salat dicatat. Ya. Maka di hari tersebut akan ditebarkan lembaran-lembaran amal kita yang telah dituliskan di masa hidup orang tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menugaskan setiap manusia itu ada dua malaikat. Yang di satu sebelah kanannya, yang di sebelah lagi sebelah kirinya. Allah Tabaraka wa ta'ala menyebutkan bahwasanya tidak ada satu perkataan pun melainkan itu dicatat. Tentu sudah sering kita mendengar pembahasan ayat ini, yaitu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid idh yatalaqqal mutalaqqiyan 'anil yamin wa 'anil shimali qa'id ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid. Bayangkan bagaimana kondisi jiwa kita ketika hari ini menyadarkan diri kita masing-masing senantiasa bersama kita ada malaikat dan mencatat setiap gerak-gerik kita. Tentu berbeda. Nggak usah jauh lah. Kalau seandainya tadi sebelum kita bicarakan ini kita lupa akan bab ini, akan pembahasan ini, pengawasan ini. Sekarang kita ingat ini sedang terjadi. Beda keadaan ruh kita. Maka bayangkan bagaimana manusia seandainya ini hadir dalam dirinya setiap waktu. Hadir dalam dirinya dalam 24 jam, mungkin 20 jam, 4 jam lupa mungkin. Berbeda kondisi ruhiyah orang tersebut. Hadirin yang saya muliakan. Maka malaikat itu mencatat apa yang dilakukan dan diperbuat dan diucapkan oleh manusia ini. Pencatat kebaikan di sebelah kanan, pencatat keburukan di sebelah kiri. Semuanya mencatat sebagaimana diperintahkan untuk mencatat. Baik nak pegah baik tulis malaikat apa? Baik tulis. Anak dengar badannya. Rayut tak jabatan, rayut tak ilmi. Anak dengar. Yang dengar perintah Allah Ta'ala. Ya. Makanya kalau orang sadar ketika berbuat kebaikan, dia mengatakan apa? Semoga amal kita ini dicatat dalam lembaran kebaikan kita. Semoga Allah mencatat ini menjadi amal soleh kita. Nah, kita sering mendengar ketika orang berinfak, semoga ini menjadi amal jariah, dicatat sebagai amal kebaikan beliau yang berkelanjutan. Nah, catat ya. Maka nanti di hari kiamat masing-masing itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya. Dari kitab itu akan diberikan dan dibacakan, dan akan diperintahkan untuk membaca catatan amalnya sehingga jelas apa yang telah dilakukan dunia nampak di hari tersebut. Iqra' kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Sehingga jelas semua apa yang dia telah usahakan di dunia. Ya, ini kitab akan dihamparkan di hadapan semua manusia. Ada yang mengambil dengan kanannya, ada di kalangan mereka yang mengambil dengan tangan kirinya, ada yang dari belakang. Maka orang-orang yang mengambil dengan tangan kanannya, semoga Allah menjadikan kita bagian daripada mereka. Inilah orang-orang yang disebutkan surah Al-Haqqah ayat 19. Ha'umu qra'u kitabiyah. Dinampakkan bagi mereka itu kesenangan, dan mereka senang, gembira dengan segala apa yang telah Allah berikan nikmat ke atas orang tersebut. Senang. Ya. Ini orang yang pernah saya sampaikan. Memang mungkin di dunia mereka ini orang kelihatannya susah, Pak.
Orang-orang seperti ini kelihatannya tertindas, ya. Dunianya nggak ada. Ya. Dulu ketika di dunia mungkin ya, seperti kehidupan orang-orang saleh dah, para anbiya. Kita lihat para pengikutnya, para sahabat radhiyallahu alaihim. Ini kan orang-orang yang kelihatannya nggak beruntung, Pak. Maka kalau kehidupan kita dunia hari ini kita mengukur dengan kehidupan kemewahan dunia, maka sepertinya banyak sekali para sahabat itu nggak beruntung. Karena kehidupan mereka juga, insya Allah, di Makkah harus tinggalkan negeri tercintanya, menuju Madinah, diusir dan seterusnya. Banyak di kalangan mereka juga, selain sahabat-sahabat yang punya harta, tidak kurang di mereka juga orang yang tidak punya apa-apa, tidak punya rumah bahkan. Mereka orang hidup kelaparan. Ya. Kita pernah mendengar kisah Ahlus Suffah, ya. Kisah Ahlus Suffah. Maka kisah para sahabat itu mesti dibaca. Kalau kita ingin tahu bagaimana generasi terbaik, bacalah kisah para sahabat. Bagaimana manaqib, keutamaan para sahabat ridwanullahi alaihim. Bapak, hari ini kalau anak kita, generasi kita enggak kita ajarkan mengenalkan sahabat Nabi, mereka enggak akan kenal. Jangan harapkan dia akan diajarkan di sekolah-sekolah mereka. Ya. Enggak ada jam untuk itu, enggak ada. Jam untuk itu enggak ada, Pak. Saya mau tanya, siapa yang bisa mengatakan ada itu, Ustaz? Enggak ada kurikulum nasional untuk itu, Pak. Enggak ada. Maka bagaimana kita orang tua pertama di rumah? Kemudian hendaknya mahat-mahat, pesantren-pesantren, dayah-dayah mengajarkan, mengenalkan sahabat kepada generasi ini. Hari ini generasi sudah hilang teladan, Pak. Kenalkan sahabat mereka agar tahu bagaimana berjuang untuk agama ini. Mereka orang yang setia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hidup mati mereka beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau enggak mati dengan iman, enggak dikatakan sahabat. Maka definisi sahabatlah orang yang berjumpa, berkumpul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka ya beriman, kemudian meninggal dalam keadaan beriman, mata ala dzalik, meninggal dalam keadaan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mereka orang yang merasakan susah ketika Rasulullah pun susah. Mereka orang yang bisa menangis ketika melihat Rasulullah itu sedih. Ya. Hadirin yang saya muliakan. Kemudian orang yang diberikan kitab melalui tangan kirinya, ini orang yang akan penuh dengan kegalauan, kesedihan, dan kebimbangan di hari tersebut. Sehingga dia mengatakan, andaikan hari ini tidak diberikan catatan ini kepadaku. Andaikan tidak dinampakkan semua catatan yang aku lakukan. Dulu di dunia aku pernah menzalimi orang, pernah membohongi orang, dan seterusnya. Aku pernah melakukan maksiat ketika aku sendiri. Dicatat juga. Aku nampak soleh di depan orang ramai. Namun ketika sendiri aku nampak orang yang paling jahat. A'udzubillah min dzalik. Ya laitani lam uta kitabiyah. Ya. Dia berangan-angan. Ya laitani, berangan-angan. Enggak mah, andaikan ini enggak diberikan. Namun semua telah dicatatkan itu akan diberikan. Akan dapat rapor masing-masing nanti, Pak. Nah. Maka dalam hal ini kita mesti pahami kewajiban kita beriman akan adanya hisab, akan adanya hisab. Allah akan menghisab semua kita ini. Yang nampak, yang baik akan nampakkan walaupun sedikit, dan yang buruk juga akan nampak walaupun itu sedikit. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Allah juga mengatakan fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Artinya akan ada hisab. Jadi apa yang kita lakukan di dunia, hendaklah kita saling mengingatkan. Mungkin kita lalai, ingat, nanti akan dihisab di hari kiamat. Ingat, akan dihisab di hari kiamat. Ingat, bedoran. Ya. Hadirin yang saya muliakan. Akan tapi perlu kita ingat, ini mudah-mudahan kita mendapatkannya. Hisabnya orang mukmin itu hisab yang
Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan. Orang mukmin akan dihisab dengan cara yang paling mudah. Ya, tidak banyak terjadi di situ munaqasyah. Ya, akan orang mukmin itu akan Allah tutup nanti aib dia ketika di dunia dia menutup aib orang. Ya. Nanti dia hanya dengan Allah Azza wa Jalla dan Allah akan tutup dia. Ketika itu si hamba ini ditanya oleh Allah Azza wa Jalla, "Atadhkuru kadza wa kadza?" Hambaku, kamu ingat enggak perbuatan ini kamu lakukan? Kamu ingat enggak? Diminta oleh Allah untuk dia mengakui perbuatannya. Kamu ingat enggak pada suatu hari, pada suatu malam kamu begini-begini? Ketika kamu sendiri begini, ketika kamu bersama kelompok itu begini, ketika kamu bersama kelompok itu kamu begini. Sikap kamu begini. Ya. Semua akan ditanya. Terlebih khusus ketika ada pertanyaan itu yang mungkin kita sangat malu kalau Allah nampakkan di hadapan semua khalayak makhluknya. Apakah kamu ingat wahai hambaku? Maka si hamba ini mengatakan, "Na'am." Ya Allah. Dan dia semua mengakui apa yang Allah tanyakan tentang perbuatannya di dunia. Fayaqulu Allah Azza wa Jalla lah. Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada hamba ini, "Inni qad satartuha 'alaika fid dunya." Wahai hambaku, sungguh aku telah menutupnya. Aku telah menutup ini atasmu di dunia. Wa ana aghfiru laka al-yawm. Dan hari ini aku mengampunkan dosa. Ini hisab bagi orang mukmin. Hisab bagi orang ketika ditanya oleh Allah, kamu ingat melakukan ini, kamu melakukan ini, kamu melakukan ini? Yaqulu na'am. Ya Allah. Kemudian Allah mengatakan, wahai hambaku, aku telah menutupnya bagimu di dunia, sehingga orang enggak tahu kebobrokanmu. Aku sudah menutup bagimu di dunia. Kamu punya salah, kamu punya dosa, namun aku tutup sehingga orang-orang sekitarmu masih menghormatimu, masih menganggap kamu baik, sehingga kamu tidak terbongkar aibmu. Kehormatanmu masih terjaga di dunia. Allah mengatakan lagi, wa ana aghfiru laha lakal yawm, wa ana aghfiruha lakal yawm. Di hari ini aku ampunkan dosamu. Bayangkan. Ini kemurahan dan kebaikan dari Allah Azza wa Jalla diberikan bagi siapa? Mukmin. Ini hisab ya Allah berikan bagi mukmin. Ketika itu sang hamba merasa sangat takut, sang hamba merasa sangat malu kalau seandainya diperlihatkan kepada makhluk-makhluk. Wa ma aktsara ad-dunub allati sataraha Allah 'alaina. Hadirin yang saya muliakan, sungguh betapa banyak sekali dosa-dosa yang telah Allah tutup. Allah telah menutup banyak sekali aib kita. Banyak sekali aib kita. Allah tutup aib kita dari istri kita. Allah tutup dosa kita dari anak-anak kita. Allah tutup aib kita, dosa kita dari tetangga kita. Allah tutup aib kita daripada orang-orang yang selama ini memuliakan kita, menghormati kita. Maka jika hamba yang beriman, Allah akan mengatakan kepadanya hari tersebut, sebagaimana telah aku tutup di dunia, dan hari ini aku ampunkan dosamu. Semoga Allah jadikan kita dari mereka. Amin ya rabbal alamin. Amal kafir. Adapun orang kafir, jemaah saya muliakan, di hari itu Allah akan buka aib mereka. Mereka akan dipermalukan dan dipanggil di hadapan semua makhluk. Ya. Akan ditampakkan kepada semua makhluk, mereka ini adalah para pendusta, orang-orang yang telah mendustai Tuhan mereka. Sungguh laknat Allah terhadap orang-orang yang zalim. Haula'i alladhina kadzabu ala rabbihim, ala la'natullahi 'alal zalimin. Surah Hud ayat 18. Hadirin yang saya muliakan, maka ini di antara perkara yang mesti kita hadirkan untuk selalu tumbuh muraqabah dalam diri kita sehari-hari. Ya. Bayangkan hari ini sudah apa yang kita lakukan sejak kita bangun subuh tadi sampai sekarang, apa yang saya lakukan? Ingat, itu semua dicatat. Semua itu dicatat. Ya. Jika ada dosa kita
ingat semua itu semua dosa, maka bersegeralah istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara hal yang wajib kita imani yang akan terjadi pada hari kiamat nantinya adalah akan adanya telaganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana nanti ini disebut dengan sebuah sungai yang diberikan di syurga, ya, Al-Kautsar. Qala Allah Ta'ala, inna a'tainaka al-kautsar. Ya. Di hari tersebut manusia yang susah, gelisah, beruntunglah orang-orang yang bisa mendapatkan ini dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang airnya sangat putih, melebihi putihnya susu, lebih manis dibandingkan manisnya madu, lebih wangi dibandingkan wanginya minyak wangi al-misk. Ya Allah. Bejananya, semuanya, panjangnya, lebarnya itu sebulan perjalanan. Barang siapa yang minum sekali saja, maka dia tidak akan pernah kehausan selamanya. Bayangkan Pak, mendapat minum, dan ketika minuman itu diberikan dengan tangannya baginda sallallahu alaihi wasallam, maka beruntunglah orang-orang yang betul-betul menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beruntunglah orang-orang yang banyak bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beruntunglah orang-orang yang senantiasa berharap dengan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti dikatakan setelah azan misalnya, dia mengucapkan doa setelah azan. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah. Dulu saya teringat guru kami dulu di Madinah itu sering kali dia mengingatkan, jangan lupa kalian setiap setelah azan mengucapkan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kalian ucapkan doa setelah azan. Ya. Kami sangat teringat ketika waktu itu Ramadan, dan setiap Ramadan ketika buka puasa, beliau katakan, kenapa hanya semua sibuk makan? Karena kita buka puasa kan sedang azan Pak. Senang nggak ada turunnya kayak kita. Begitu azan, Allahu Akbar, semua sibuk kurma makan. Dan seorang syekh mengatakan, apa susahnya kalian menjawab azan? Mengatakan sebanyak kata muadzin. Apa susahnya mengatakan Allahu Akbar? Ya. Kenapa harus meninggalkan sunnah ini? Alasan buka puasa. Begitu la ilaha illallah. Diingatkan, jangan sampai kalian lupa bersalat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang saya muliakan, ya, intinya orang-orang mukmin nanti akan mendapatkan, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan bisa dapat minum dari telaganya sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang saya muliakan, maka ini ada hadisnya nanti dalam hadis Sahih Bukhari, juga hadis Sahih Muslim, dalam kitab Al-Fadail yang menyebutkan tentang adanya haud Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ciri-cirinya. Insyaallah nanti akan dibahas. Ini kita singgung saja di antara hal yang wajib kita imani. Mudah-mudahan ya, hausnya kita dunia dalam berusaha mempertahankan iman, istiqamah di zaman-zaman akhir seperti hari ini. Haus, capek Pak. Memang capek. Ya, fitnah kiri kanan atas depan belakang dan sebagainya. Iman kita digerogoti dengan berbagai syubhat dan fitnah. A'udzubillahi min dzalik. Capek. Mudah-mudahan semua nanti akan hilang capeknya. Bayangkan kita bukan umat yang hidup di zaman Nabi, tapi umat Nabi SAW. Bayangkan betapa senang dan bahagianya kita. Ya, ketika di hari susahnya Nabi memanggil kita, mengenal kita. Nabi akan kenal umatnya yang betul-betul mengikuti jalannya. Nabi akan kenal. Nabi akan kenal. Jangan khawatir, Nabi akan kenal. Hadirin yang saya muliakan, mudah-mudahan akan kita bahas pada pertemuan ke depan. Ya, masih sedikit lagi tentang telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mudah-mudahan ini menjadi
penyemangat, ya. Betul-betul kita dalam beribadah selalu merasakan ada yang memantau kita, dan itu semua akan diberikan balasan dan diperlihatkan di hari nantinya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.